Saudara, di Advent yang keempat ini saya menyiapkan sebuah khotbah yang kita beri judul pengharapan sempurna untuk yang sedang berduka. Ya, pengharapan sempurna untuk yang sedang berduka. Wah Pak, ini khotbah Natal, suasana Natal, khotbahnya kok duka begitu ya. Tapi kita perlu belajar bersama bahwa tidak selalu Natal itu identik dengan berbagi hadiah, kesenangan, kegembiraan ya. Kadang Natal itu juga mungkin ada rasa yang tidak nyaman. Nah, kita akan belajar itu nanti, Saudara. Nah, sebagai ayat bacaan kita adalah di dalam Wahyu pasal yang 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya berharap kita semua bisa melihat yang di depan, masih kurang terang ya LCD-nya. Semoga tahun depan bisa ganti LCD yang lebih terang gitu ya. Nah, kita akan perhatikan yang bawa Alkitab manual boleh dibuka, Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca secara bergantian ya saudara ya. Saya akan mengawali yang tulisan berwarna hitam, saudara yang bisa melihat bisa membaca di tulisan yang berwarna merah. Siap semua ya? Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Berbahagialah kita yang sudah mendengar firman Tuhan, menaruh di dalam hati kita dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu di Advent minggu yang keempat ini Tuhan. Biarlah Engkau berkata-kata dalam hati dan pikiran kami, membuka hikmat kami, supaya kami dapat mengerti makna kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami boleh melihat penyelamatan daripada Tuhan nyata boleh kami alami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Puji Tuhan, amin. Saudara-saudara, sama seperti tadi saya sampaikan di awal khotbah kita tadi, saudara, bahwa Natal itu biasanya identik dengan berbagi hadiah, berbagi kesenangan, ya, berbagi bahagia, tukar kado. Wah, kalau dulu masa-masa sebelum perayaan Natal di sini yang tahun-tahun lalu yang masih di bawah, biasanya keluarga kirim kado. Tapi hari ini tahun ini memang tidak kita umumkan untuk kirim kado. Tapi yang tahun-tahun lalu, wah, dari dulu kecil kita kalau Natal, siapa yang nggak pernah dapat kado? Semua pernah dapat kado ya kalau Natal gitu ya. Selain kita ulang tahun, waktu Natal dapat kado. Ya kadang kita kumpul sama keluarga, makan gitu ya. Senang gitu ya rasanya ya. Jadi Natal itu sukacita, gembira gitu ya. Kalau hari ini teman-teman, Bapak Ibu Saudara, ada kesempatan saudara akan diberi kado. Mau minta kado apa? Pak, kalau mau kado Pak, maunya pulang aja Pak ya. Kalau bisa ini kado teristimewa tahun ini, biarlah saya ini bisa pulang aja.
Saudara, tetapi pada faktanya, kenyataannya, masa Natal itu ternyata tidak selalu ceria dan gembira. Walaupun Natal identik dengan kado, sukacita, kesenangan, berbagi bahagia, tetapi sebetulnya tidak selalu Natal itu dirayakan dengan keadaan yang ceria dan gembira. Bisa jadi saudara, bisa jadi bahwa Natal itu dipenuhi dengan rasa sakit hati. Bisa jadi Natal itu membuat kitanya ada rasa sakit hati, ada kesedihan, air mata, ada derita. Jadi kalau kita berpikir Natal itu selalu dengan sesuatu yang menyenangkan, bahagia, makan-makan, tapi nggak selalu seperti itu, tidak identik seperti itu ternyata. Ada di bagian lain di mana ketika kita Natal justru kita merasakan sakit hati, terluka, ada air mata, ada derita, ada yang berduka mungkin hari-hari ini. Kita mengalami duka di suasana Natal, saudara. Berharap Natal menemukan bahagia, sebaliknya justru kesedihan yang dirasakan. Apalagi kalau kita hari ini mungkin merasakan baru pertama kali merayakan Natal jauh dari keluarga. Siapa angkat tangan? 1, 2, 3. Wah, mungkin merasa ini adalah Natal pertama kita jauh dari papa mama. Ini adalah Natal pertama kita tahun ini, di mana kita itu jauh dari orang-orang yang kita kasihi, jauh dari saudara-saudara. Dan itu membuat kita rasanya tidak nyaman. Natal kita nggak bisa merayakan dengan orang-orang yang kita kasih karena terpisah oleh kesibukan, jarak, waktu, bahkan kematian. Yang seharusnya merasakan Natal, suasana Natal yang gembira, harus mengalami suasana Natal yang sedih karena orang yang kita kasihi meninggal dunia. Saudara, saya mengalami itu ketika pertama kali saya merayakan Natal tanpa papa mama. Ya, papa saya meninggal pas di bulan Desember, tanggal 1, memasuki masa Advent, mau merayakan Natal, 1 Desember tahun 2006, papa meninggal. Dan itu menjadi Natal pertama saya tanpa papa, tahun 2006. Tahun 2002, 2003, Natal pertama saya rayakan tanpa kehadiran mama. Karena mama meninggal terlebih dahulu sebelum papa. Jadi yang seharusnya Natal merasakan senang dengan orang yang tercinta, ternyata harus dialami dengan rasa yang berduka, kehilangan. Dan itu tidak nyaman, saudara. Saudara, jika Natal tahun ini mungkin menjadi kesedihan terbesar yang kita rasakan. Ya, mungkin Natal tahun ini adalah Natal yang merasakan kesedihan terbesar yang kita rasakan. Orang yang kita kasih meninggal dunia, yang harusnya bisa mempersiapkan Natal sedemikian rupa, mempersiapkan khotbah sedemikian rupa, tapi orang yang kita kasihi, yang kita sayangi meninggal, itu menjadi sebuah kesedihan yang terbesar buat kita. Ketika kita rasanya ingin pulang, ingin Natal dengan keluarga, dengan orang tua, tetapi tahun ini kita tidak bisa, mungkin itu menjadi kesedihan terbesar Natal kita tahun ini, saudara. Tetapi mengapa saya mengajak saudara melihat di dalam Wahyu 21? Karena Wahyu 21 ini bisa menjadi sumber pengharapan dan penghiburan bagi kita. Jadi mengapa tema khotbah ini saya ambilkan kitab Wahyu? Wah, ini kan kitab Wahyu, kitab pengangkatan, kitab yang terakhir penutup begitu ya, dari seluruh isi Alkitab begitu ya. Mengapa saya ambilkan dalam kitab Wahyu ini? Karena kitab Wahyu 21 ini, saudara, di bagian-bagian akhir kitab Wahyu ini bisa menjadi sumber pengharapan dan penghiburan bagi kita. Kenapa? Karena yang pertama, kitab Wahyu pasal yang ke-21 ini, ya, ayat yang ke-1 dan yang kedua, itu mengkisahkan bagaimana Rasul Yohanes ketika ada di Pulau Patmos,
mendapatkan penglihatan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu dia menderita, ditahan, disiksa. Dan Pulau Patmos dikelilingi oleh lautan. Sehingga tidak ada kesempatan dia untuk bisa bebas dari pulau yang menahan Rasul Yohanes ini, saudara. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang Rasul Yohanes rasakan di Pulau Patmos, di akhir ujung hidupnya dia diberikan sebuah penghiburan, yaitu penglihatan akan masa depan. Ada penciptaan baru dari Allah. Maka kita perhatikan dalam ayat yang pertama dan yang kedua, saudara ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Langit dan bumi baru. Ini yang Rasul Yohanes lihat. Langit dan bumi baru. Saudara, ada yang bertanya-tanya gak sih seperti apa sih langit dan bumi baru itu? Saudara mungkin bertanya-tanya kayak apa ya nantinya langit dan bumi baru ini ya. Banyak orang mulai menafsirkan. Dari para filsafat, para teolog, orang-orang ateis semua memiliki konsep langit dan bumi yang baru itu yang seperti apa. Saudara, para filsuf, ya, pandangan para filsuf ada Plato, Aristoteles, Philo, dan mungkin sebagian besar orang ateis berkata bahwa dunia dalam bentuknya sekarang ini akan terus eksis selamanya. Jadi ya langit dan bumi yang baru itu nggak ada bedanya dengan langit bumi yang sekarang ini. Ya apa adanya terus berkembang aja, eksis, berkembang apa adanya saja. Jadi nggak ada yang sesuatu yang baru begitu bagi mereka. Beberapa teolog non-reform, saudara, beberapa teolog non-reform itu dan juga ada beberapa teolog reform dan non-reform itu memiliki pemahaman seperti ini, saudara. Mereka percaya bahwa dunia bukan hanya berubah bentuk. Jadi dunia yang ada sekarang ini nggak cuma berubah bentuk, tetapi substansi dunia ini, alam, gunung, tanah, lautan, langit, begitu ya, itu akan dihancurkan terlebih dahulu. Dihancurkan terlebih dahulu, baru dicipta ulang. Beberapa teolog, bahkan sebagian teolog reform punya pemikiran seperti itu. Bahwa dunia kita yang ada ini loh, itu akan dihancurkan. Akan lenyap semuanya. Baru akan dicipta ulang. Akibat dari pandangan ini, saudara, kita jadi melihat bahwa rasanya kok sia-sia ya. Semua yang sudah kita bangun, kita sudah dandanin baik-baik, kita lihat dapat lahan, kita sudah tanam pohon, ya mau kita buat kebun buah begitu ya, sudah dirawat, dipupuk, wah bangunannya sudah dicat, diperbaiki, jadi tempat yang nyaman. Suatu ketika dihancurkan, brus gitu, nggak ada lagi semuanya, lenyap. Rasanya kok, aduh, jadi percuma ya kita menjadikan sesuatu di dunia ini indah, jika akhirnya akan dihancurkan. Walaupun akan diciptakan ulang. Tapi rasanya usaha yang kita kerjakan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, itu jadi hancur. Nah, kalau saya lebih cenderung dengan pandangan teologi reform, saudara. Ya, pandangan teologi reform mengatakan begini, saudara. Pada umumnya berpendapat bahwa langit dan bumi baru pada masa yang akan datang itu bukan kelanjutan dunia dalam bentuk yang sekarang. Dan juga bukan langit dan bumi yang baru sama sekali baru yang diciptakan untuk menggantikan yang sekarang.
Jadi langit dan bumi yang baru nanti itu bukan yang ini terus dihancurkan, terus diganti dengan barang yang baru, diganti dengan sesuatu yang baru. Tidak, saudara. Tetapi reform percaya bahwa ada kesinambungan, ada berkelanjutan antara langit dan bumi yang sekarang ini dengan yang akan datang. Sama seperti kerajaan Allah yang sudah datang ketika Yesus hadir, pertama kali lahir, itu kerajaan Allah sudah datang. Dan itu terus maju, saudara. Maju progresif menuju kepada kepenuhan Kristus. Dan ketika datang yang kedua kali untuk memulihkan dengan sempurna. Kita sedang mengusahakan merawat dunia ya dengan sedemikian rupa. Usaha kita tidak sempurna, belum sempurna, tidak bisa maksimal sempurna. Lalu kapan usaha kita ini menjadi sempurna? Ketika Tuhan datang yang kedua kali menyempurnakan semua apa yang sudah kita kerjakan. Jadi langit dan bumi baru itu berkesinambungan, terus menerus ada. Yang indah semakin indah, yang bagus semakin bagus. Dan ketika bagus sempurna itu, indah sempurna itu ketika Allah turun yang kedua kali. Yesus turun yang kedua kali. Memerintah dunia ini. Baru semuanya menjadi langit dan bumi yang baru, saudara. Maka Tim Keller mengatakan demikian, saudara. Timothy Keller, seorang teolog reform, mengatakan demikian. Tujuan akhir keselamatan Yesus bukanlah melarikan diri dari dunia ini, tetapi pembaharuan lengkap dari dunia ini, langit dan bumi yang baru. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, menyelamatkan dunia, tujuan akhirnya bukan untuk melarikan diri dari dunia yang rusak ini, kabur, tidak. Tapi justru dengan kedatangan Yesus memberikan pembaharuan lengkap dari dunia ini. Nantinya akan digenapi dalam langit dan bumi yang baru, saudara. Ada pembaruan total dari yang lama ini. Dunia yang lama ini ya akan diperbarui total, disempurnakan. Sehingga segala ketidaksempurnaan itu akan hilang ketika Tuhan datang yang kedua. Nah, saudara, kita mau lanjut selanjutnya. Tadi dikatakan bahwa ada Yerusalem baru. Nah, ini menarik, saudara. Maka saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu Saudara. Sayang ini kurang begitu bisa terlihat ya. Saya ingin menunjukkan bagaimana apa itu tentang Yerusalem baru yang turun. Saudara perhatikan. Sejarah manusia diciptakan itu dimulai di gimana? Kejadian. Di mana tempatnya? Taman. Sejarah manusia, penciptaan manusia dimulai dari sebuah taman. Tapi sudah perhatikan, semuanya berakhir di sebuah kota. Menarik ya. Manusia diciptakan berawal dari taman, berakhirnya di kota Yerusalem baru. Ini saudara, ini adalah sejarah perjalanan manusia yang dimulai dari taman dan berakhir di sebuah kota. Nah, Injil Kristus tidak hanya soal keselamatan jiwa, tetapi juga pemulihan dan penebusan segala sesuatu yang hilang di kitab Kejadian. Ada pemulihan. Langit bumi yang baru, tubuh yang disempurnakan untuk menghuni bumi yang baru. Tinggal di kota yang baru, dari taman menuju ke kota, saudara. Nah, apa sih yang ditebus oleh Yesus Kristus di dalam kitab Kejadian itu? Nah, maka kita perlu perhatikan nih, saya sudah bikin tabel nih, saudara. Jadi kalau kita perhatikan kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Kitab Kejadian adalah kitab awal, kitab Wahyu kitab akhir. Nah, yang ditebus itu ini, saudara,
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Di dalam kitab Wahyu, aku melihat langit dan bumi yang baru. Kitab Kejadian, kegelapan itu disebut malam. Kitab Wahyu 21-25, di sana tidak akan ada malam. Wah, keren. Ini saya baru menemukan ini sangat keren gitu ya. Yang ketiga, Tuhan menciptakan dua benda penerang yang besar. Di kitab Wahyu, kota itu tidak membutuhkan matahari dan karena apa? Kemuliaan Allah lah yang menjadi terangnya. Dunia sebelum kitab Wahyu dalam kejadian penciptaan butuh dua benda penerang yang besar, matahari dan bulan. Di dalam kitab Wahyu, di Yerusalem yang baru, di langit bumi yang baru, nggak lagi dibutuhkan matahari dan bulan, saudara. Yang di dalam kitab Kejadian 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau manusia mengalami kematian. Di dalam kitab Wahyu tidak akan ada lagi maut. Kalau kitab Kejadian manusia bisa mati karena dosa. Di kitab Wahyu sebagai penutup, sebagai penggambaran langit bumi yang baru, tidak ada lagi kematian. Saudara, Kejadian 3 ayat 1, setan muncul sebagai penipu. Di dalam Wahyu 20 ayat 10, setan menghilang selamanya. Di dalam Kejadian 3 8-10, perjalanan Tuhan bersama manusia terhenti. Karena apa? Dosa. Tetapi dalam kitab Wahyu 21 ayat 3, perjalanan Tuhan bersama manusia dilanjutkan kembali. Tadinya di Taman Eden Allah dan manusia jalan bersama. Tapi karena dosa jadi terhenti, terpisah. Tapi dalam kitab Wahyu, di langit bumi yang baru, manusia kembali berjalan bersama Allah. Kejadian 3:13, kemenangan awal si ular, iblis menang. Tapi di dalam kitab Wahyu, kemenangan akhir ada di anak domba, yaitu Yesus Kristus. Jadi jangan heran saudara, di dalam kitab Kejadian, akibat dosa, Allah mengatakan, aku akan melipat gandakan kesedihanmu. Karena dosa ada kesedihan, ada duka cita, melahirkan dengan sakit, mengolah tanah dengan berpeluh, penuh dengan onak duri, begitu ya. Manusia penuh dengan kesedihan. Tetapi di dalam Wahyu 21 ayat 4 ditutup dengan tidak ada lagi kesedihan. Di dalam kitab Kejadian, Allah mengutuk tanah karena dosa. Di langit bumi yang baru tidak ada lagi kutukan. Di dalam kitab Kejadian, kekuasaan manusia dirusak oleh dosa. Di dalam kitab Wahyu, kekuasaan manusia yang sudah rusak dipulihkan. Kitab Kejadian, surga ditutup. Kitab Wahyu 21-25, surga dibuka. Kitab Kejadian, akses mau ke pohon kehidupan ditutup, dicabut, sehingga orang tidak bisa masuk ke sana. Tapi di dalam langit bumi yang baru, akses ke pohon kehidupan dipulihkan, yaitu kepada Yesus Kristus itu sendiri. Yang terakhir, kalau di dalam kitab Kejadian manusia diusir dari hadirat Tuhan, kitab Wahyu justru mereka akan melihat wajah Tuhan. Ini adalah sebuah hal perbandingan antara kitab Kejadian yang membuka kisah manusia dan kitab Wahyu menggambarkan akhir dari hidup manusia, umat pilihan yang percaya pada Tuhan.
Maka saudara, kita akan melanjutkan di selanjutnya bagaimana ada persekutuan intim dengan Allah di langit dan bumi yang baru itu. Kita perhatikan dalam ayat yang ketiga dan keempat, saudara. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia. Dan apa? Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Oh, perhatikan nih. Tidak akan ada lagi ratap tangis, duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami kesedihan, kedukaan, terpisah dari orang-orang yang kita sayang, yang kita rawat, yang kita kasihi. Kalau hari ini mungkin kita merayakan Natal tidak bersama dengan orang-orang yang kita harapkan ada. Kita mengharapkan mereka hadir tapi nggak ada, begitu ya. Mungkin tahun ini kita merasakan Natal yang mungkin ya penuh masih ada, belum sempurna. Saudara-saudara, jangan khawatir. Kita akan suatu saat nanti akan merayakan Natal tanpa perkabungan. Merayakan Natal tanpa ratap tangis dan duka cita, saudara. Ketika apa? Ketika Allah berdiam dengan umatnya. Dan ini adalah penggenapan janji Immanuel. Apa itu Immanuel? Wah, semua hafal ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Apa itu Immanuel? Allah beserta kita. Seharusnya sudah sejak lama ketika manusia pertama kali diciptakan di Taman Eden, seharusnya Allah itu sudah menyertai manusia, saudara. Ketika pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu sudah ada penyertaan Allah. Tetapi karena kejatuhan ke dalam dosa inilah kebutuhan yang paling mendasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang paling esensi. Sebetulnya bukan masalah materi, saudara. Kebutuhan manusia yang paling dasar itu bukan masalah pakaian, makan dan lain sebagainya. Tetapi kebutuhan yang paling esensi yang manusia butuhkan, yang saudara dan saya butuhkan adalah penyertaan Allah. Kasih Tuhan. Itulah yang menjadi kebutuhan paling esensi di kehidupan kita. Kita bisa pakai baju bagus, tapi kalau kita nggak bisa merasakan kasih Allah, untuk apa? Kita bisa makan makanan yang enak, lezat. Tapi kalau kita tidak disertai dengan Tuhan dalam perjalanan hidup kita, untuk apa? Kita boleh punya rumah besar, rumah yang indah, penuh dengan taman. Tetapi kalau tidak ada penyertaan Allah di situ, maka rumah yang paling besar, paling indah pun akan menjadi neraka. Betul, saudara? Karena dosa. Kebutuhan yang paling dasar kita butuhkan, yaitu penyertaan Allah, tidak didapat. Karena Allah meninggalkan manusia karena dosa. Tetapi tidak selamanya. Karena Allah berjanji akan menyertai kembali. Dengan cara apa? Menyelesaikan akar permasalahan terpisahnya mereka dengan Allah. Yaitu apa? Dosa. Ketika dosa dibereskan, ketika dosa diselesaikan, maka janji penyertaan Allah tergenapi. Dan diawali dengan peristiwa kelahiran Yesus, janji penyertaan Allah itu mulai digenapi. Diawali dengan kelahiran Yesus Kristus. Janji penyertaan Allah itu mulai disingkapkan, mulai digenapi. Perlahan tapi pasti. Kematian Yesus di kayu salib membereskan masalah dosa. Kebangkitan Yesus dari alam maut, mengalahkan kematian. Dan kenaikan Yesus ke surga, menurunkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Umat pilihan, membuat relasi kita dengan Allah langsung tanpa ada penghalang.
Saudara, sekarang ini kita sedang menunggu penyempurnaan janji Immanuel itu. Itu kedatangan Yesus ke dunia bersama kita dan tinggal bersama dengan manusia. Ayat yang ketiga tadi, saudara, ya. Ayat yang ketiga tadi ya. Dan ia akan menghapus ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Ini janji penyertaan Allah. Akan datang, diam bersama-sama dengan manusia. Lalu pertanyaannya Pak, kalau Allah itu sudah tinggal turun ke dunia yang kedua kali, tinggal bersama-sama dengan manusia, memerintah dunia ini, apa yang akan terjadi di tengah-tengah umatnya? Apa yang akan kita alami? Apa yang akan terjadi? Saudara-saudara, maka ketika dia yang sempurna turun ke dunia, akan menyempurnakan semuanya, akan menghapus segala duka cita, tidak ada lagi air mata, segala penderitaan, semuanya akan berakhir dengan sempurna. Semuanya akan berakhir dengan sempurna. Nggak ada lagi air mata, nggak ada lagi duka, nggak ada lagi mikir, aduh anakku kok ora kelingan aku ya. Ini orang tuaku kok nggak telepon aku ya, membuat engkau sedih. Saudara, ketika Tuhan itu datang yang kedua, semuanya akan sirna. Karena semua orang satu dengan yang lain sudah dipenuhi dengan kasih Kristus. Maka tanpa perlu diingatkan pun, mereka akan selalu mengingat kita dan kita akan mengingat mereka. Mungkin hari ini kita masih terganggu dengan kondisi fisik kita, psikis kita. Tetapi suatu saat nanti ketika Tuhan datang yang kedua akan menyempurnakan semuanya. Maka saudara, bagian yang terakhir yang ketiga adalah mengenai penggenapan yang sempurna. Kita perhatikan ayat yang kelima dan keenam saudara. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkara ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ada pembaruan total. Segala sesuatu dijadikannya baru. Ada transformasi yang menyeluruh. Ketika Tuhan itu menyempurnakan pengganapannya dengan sempurna. Ada pembaruan total. Saya memahami bagaimana apa yang saudara pikirkan. Mungkin saudara ada yang mengalami halusinasi begitu ya. Suara-suara yang mengganggu. Sampai mau tidur pun susah gitu ya. Mau tidur aja itu loh. Kok ya ada suara yang ngajak ngomong gitu ya. Capek. Eyang Yanti itu pernah waktu saya kunjungi di lansia. Gimana yang di sini enak, nyaman, wah dipindah di sendiri sana. Cuman ini loh, Papi Hadi, hatiku tuh sedih. Loh kenapa yang? Karena ini ada suara-suara yang terus mengganggu. Bu aku diobati toh, dibawa ke dokter, mau tidur ndak enak, diajak ngomong terus. Saudara, kondisi seperti itu tidak nyaman, tidak enak, terganggu. Saudara mungkin ada yang mengalami situasi swing mood yang, aduh, kalau pas lagi meninggi gitu ya, wah rasanya itu, wah semua bisa dalam genggaman tangan, meledak-ledak rasanya. Tapi ketika swing moodnya jatuh ke dalam titik yang terendah, rasanya aduh tidak nyaman, maunya nangis terus. Ini tidak karu-karuan hormon di dalam tubuh kita saudara.
Ada gangguan halusinasi yang tidak nyaman di dalam pikiran kita, saudara. Tetapi, saudara, nanti di langit yang bumi yang baru, itu akan semua akan mengalami pembaharuan total. Nggak akan ada lagi halusinasi, nggak ada lagi bipolar, nggak ada lagi depresi, nggak ada lagi stres. Maida akan semakin cantik, glowing, nggak perlu operasi plastik. Wow, disempurnakan fisiknya, gitu. Nggak ada lagi kolesterol, nggak ada, men. Apalagi kayak kalau batu-batu, nggak ada, saudara. Semuanya disempurnakan, di pembaruan total, saudara. Ada transformasi. Trauma-trauma dengan kehidupan masa lalu, pernah dibully ketika masuk sekolah, membuat kita menjadi orang yang tidak nyaman dengan diri. Semua diperbarui, nggak ada lagi itu rasa trauma. Mungkin ada yang pernah mengalami pelecehan dan lain sebagainya, dan rasa itu mungkin masih membekas di hati, nggak enak. Di langit bumi yang baru, semua itu akan dihilangkan, dikasih pembaharuan yang total, saudara. Nggak ada lagi jalan timik-timik begini. Semuanya segar. Inilah janji yang sudah Tuhan berikan melalui Yohanes di dalam penglihatannya di Patmos, saudara. Dan dicatat dalam kitab Wahyu 21 ini, saudara. Ada jaminan dari Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Kehausan kita yang utama hari ini adalah haus akan kasih. Kita merasa haus kasih dari papa mama. Kita merasa haus kasih dari pasangan hidup kita. Kita merasakan haus kasih dari anak-anak kita. Kita terus mengalami kehausan, kekeringan dahaga rohani. Haus, terus mencari. Saudara, di langit bumi yang baru, ketika dia turun, kita akan hanya bisa mendapatkan kepuasan, rasa haus kasih itu daripada Kristus. Akan dipuaskan semuanya. Nggak ada lagi yang haus kasih sayang, nggak ada. Nggak ada lagi yang akan mengalami haus kasih sayang, nggak ada. Semuanya akan dipenuhi di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini pun juga demikian. Nah, kita baru belajar, baru berproses. Kalau hari ini engkau rindu, haus akan kasih sayang orang lain di dalam hidupmu, mulai hari ini alihkan itu kepada Kristus, Sang sumber air hidup, kasih yang melimpah. Engkau rindu, haus kasih dari yang engkau cintai. Mungkin hari ini engkau tidak menemukannya, tetapi di dalam Yesus Kristus engkau akan menjumpainya dan akan dilegakan semuanya. Nggak ada lagi hal yang menyulitkan ketika dia datang yang kedua. Sebagai penutup khotbah kita minggu ini, saudara, di minggu Advent yang keempat ini, mungkin tahun ini kita merayakan Natal yang berbeda dari biasanya. Mungkin ada yang pertama kali baru merayakan Natal tahun ini tanpa keluarga inti kita. Atau mungkin ada yang sudah terbiasa jauh dari keluarga. Tetapi Tuhan memberikan kita keluarga yang baru di tempat ini. Sehingga engkau tidak sendirian merayakan Natal. Walaupun tanpa keluarga inti, tapi di sini menjadi keluarga inti kita hari ini, merayakan Natal bersama. Mungkin tahun ini kita merayakan Natal dengan rasa kehilangan, duka, air mata. Tetapi Roh Kudus di dalam hati yang sudah Tuhan curahkan dan taruh dalam hati kita,
menjadi tanda bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita menjadi bukti bahwa Allah sudah menyertai kita terus-menerus, memberikan penghiburan dan pengharapan sampai ke langit bumi yang baru. Dan ketika Yesus Kristus memerintah selamanya di dunia dan tinggal di tengah-tengah manusia, maka semua rasa yang kita rasakan hari ini, kehilangan, duka, air mata, kesedihan, akan hilang, digantikan dengan sukacita selamanya. Saudara-saudara, esensi keselamatan yaitu relasi intim dengan Allah akan terjadi selamanya. Disatukan kembali kita untuk menyembah dan melayani Dia. Tidak cuma itu, ketika Dia datang ke dunia, tinggal bersama-sama dengan kita, maka kita akan memerintah dan mengelola dunia ini bersama-sama dengan Tuhan. Rumah Pelayan Efata yang sudah bagus akan semakin bagus gitu ya. Kita akan semakin percantik taman, kebun, fasilitas. Kita akan terus perbaiki bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kematian tidak ada lagi. Kematian tidak ada lagi di langit bumi yang baru. Yang ada adalah pekerjaan yang bermakna untuk diselesaikan. Saya percaya hari ini, tahun ini, saya tidak merayakan Natal dengan papa mama saya yang sudah meninggal. Tetapi di langit yang bumi yang baru, saya akan merayakan Natal bersama papa mama. Tidak cuma sama papa mama, tapi juga sama Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Hari ini mungkin engkau tidak merayakan bersama keluarga inti Natal tahun ini. Tapi satu saat nanti, yakin dan percayalah, engkau pasti akan merayakan Natal bersama keluarga intimu. Pasti. Tidak mungkin tidak. Saudara-saudara, keluarga dan sahabat tidak lagi ditemani dengan rasa takut akan perpisahan lagi. Karena semua akan bersatu kembali. Pasangan suami istri, anak, keluarga, mertua, menantu, orang tua akan bersatu kembali tanpa dipisahkan lagi di dalam Kristus. Tuhan telah hadir di Natal pertama 2000 tahun yang lalu. Dan Ia akan datang kembali di Natal yang sempurna, di kedatangannya yang kedua. Maka sungguh indah sekali kitab Wahyu ini, saudara. Ditutup di dalam Wahyu 22 ayat 20-21. Apa bunyinya? Wah, ini penutup dari kitab segala kitab. Yang berani menambahi kitab ini terkutuk. Jadi jangan ngaku-ngaku nabi terus nambahi kitab baru. Karena Alkitab sudah sempurna ditutup kitab Wahyu. Jangan ngaku-ngaku nabi untuk mengurangi isi Alkitab. Terkutuk, saudara. Maka kitab Wahyu ditutup. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Wah. Berarti janjinya pasti ditepati, digenapi, pasti datang. Segera akan datang, saudara. Maka respon Yohanes Rasul biarlah juga menjadi respon kita. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Tidak hanya itu, ditutup kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ditutup lagi. Amin. Saudara, biarlah Natal tahun ini tetap menjadi Natal yang terindah buat kita. Walaupun situasi dan kondisi tidak sesuai dengan harapan kita.
Ya. Biar Natal tahun ini tetap menjadi Natal yang terindah. Walaupun suasananya tidak seperti yang kita bayangkan. Kedukaan, air mata, ditinggal sahabat, ditinggal pasien yang kita kasihi misalnya. Mungkin suasana Natal hari ini tidak nyaman buat kita. Tetapi ada pengharapan yang indah. Yesus Kristus akan tetap membuat kita merasakan sukacita di dalam Tuhan. Amin, saudara. Bila Natal tahun ini tetap kita rayakan dengan sukacita, walaupun dengan sederhana, walaupun tanpa orang yang kita kasihi bersama dengan kita, tetapi yang utama Kristus ada di dalam hati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.